wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan kelima video pembelajaran PKN. Nah, pada kali ini masih di bab 3 ya. Karena bab 3 belum selesai, maka hari ini akan saya lanjutkan beberapa topik yang akan saya bahas. Nah, pada materi kali ini nanti insya Allah akan Ustadz berikan tugas, yakni tugas yang menarik. Kalau kalian tahu word search, pastinya kalian tahu karena di semester 2 kemarin saya berikan tugas dalam model word search. Nah, nanti silakan dikerjakan dan semoga pembelajarannya dan tugasnya bisa menyenangkan dan bisa kalian selesaikan dengan mudah. Oke, kita langsung lanjut ke materi ya. Nah, materi kali ini sebelum saya jelaskan ke materinya, perlu kalian ketahui dulu bahwasanya materi yang akan saya jelaskan yakni memaknai peraturan perundang-undangan. Dan tujuannya adalah siswa diharapkan mampu mengenal lebih dalam seputar peraturan perundang-undangan beserta maknanya. Nah, anak-anak semua perlu kalian ketahui bahwasanya materi ini membutuhkan fokus yang lebih. Jadi saya harap kalian lebih cermat untuk memahami apa yang saya sampaikan dan bisa mencermati satu persatu dari makna dalam tiap apa yang saya sampaikan. Baik, kita lanjut ke materi. Memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, dalam memaknai peraturan perundang-undangan itu ada proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi kalian ingat ya, dulu pernah saya jelaskan di video pertama sendiri itu bahwasanya ada hierarki peraturan perundang-undangan dari tingkat yang tinggi sampai ke tingkat yang rendah. Apa itu? Masih ingat? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat yakni adalah peraturan pemerintah. Yang kelima yakni adalah peraturan presiden. Yang keenam peraturan provinsi dan yang ketujuh adalah peraturan daerah. Jadi ada 7 hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, yang paling tinggi sampai ke yang rendah. Nah, pada kali ini Ustadz akan menjelaskan lebih detail mengenai hierarki peraturan perundang-undangan ini. Nah, ini perlu kalian pahami karena sebagian besar soal di bab 3 ada di pembahasan ini. Baik, kita yang pertama, hierarki peraturan perundang-undangan yang pertama, yakni adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara historis disusun oleh BPU PKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. A. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. B. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya yakni 2/3 anggota MPR. Kemudian C. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Jadi UUD 1945 ini adalah, kalau di tataran negara ini adalah sumber hukum tertinggi ya. Jadi itu di atas dari undang-undang yang lain. Jadi ada cara untuk mengubah undang-undang. Yakni apa yang pertama? Yakni diusulkan dulu oleh sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setelah diusulkan, kemudian dilaksanakan sidang oleh anggota MPR dengan jumlah 2/3 anggota MPR. Setelah dilaksanakan sidang, kemudian diputuskan oleh 50%, ya sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Nah, itu adalah tata cara mengubah undang-undang. Kemudian untuk selengkapnya bisa kalian lihat di bagian ini. Ya, ini bagian ini ada urutannya, yakni mulai dari usul, kemudian diajukan, kemudian disidangkan, kemudian diputuskan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti yang mengikat kepada seluruh anggota majelis, mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR.
Jadi ketetapan MPR ini di bawah dari ketetapan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu kalian ketahui, lembaga yang berhak memberhentikan presiden itu adalah MPR. Karena MPR ini adalah posisinya adalah sebagai lembaga legislatif. Kalau presiden itu adalah lembaga eksekutif. Ingat trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kalau eksekutif adalah penyelenggara undang-undang, kalau legislatif itu adalah pembuat undang-undang, dan yudikatif itu adalah penegak hukum dari undang-undang itu. Nah, contoh dari ketetapan MPR. Ini contohnya. Yang pertama, ketetapan MPR SRI nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, dan Leninisme. Ini larangan berdirinya organisasi PKI. Kemudian yang kedua, contoh lagi adalah ketetapan MPR RI nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kemudian yang ketiga ada ketetapan MPR RI nomor 9/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ketetapan MPR ini yang memutuskan ini adalah dari anggota MPR. Nah, usulannya ditampung kemudian diputuskan. Kemudian di bawahnya MPR itu ada yang nomor 3 ini ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, perlu kalian ketahui, Perpu ini diajukan oleh siapa? Ya, ini oleh DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Rancangan undang-undang itu disingkat dengan RUU secara tertulis kepada Presiden. Kemudian yang selanjutnya, Presiden menugasi Menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Jadi DPR itu berhak mengajukan undang-undang yang kemudian berubah namanya jadi RUU ya, jika itu sudah dibahas. Nah, RUU ini bisa disahkan ketika sudah dibahas bersama Presiden dan kemudian dihasilkan suatu putusan. Jadi diusulkan dulu undang-undang, kemudian jadi RUU, kemudian disahkan. Nah, dalam mengesahkan itu harus ada proses yang panjang gitu ya. Nah, selengkapnya bisa dilihat pada bagian berikut ini. Nah, ini terpapan dengan jelas bagian-bagiannya, bisa kalian cermati ya. Oke, kemudian selanjutnya di bawahnya Perpu itu ada peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Contoh peraturan pemerintah yakni UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu contoh peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima bawahnya, yaitu adalah peraturan presiden atau Perpres. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Jadi peraturan presiden ini diusulkan dan diputuskan oleh presiden. Kemudian di bawahnya Perpres itu ada peraturan daerah atau perda provinsi. Nah, yakni adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Jadi harus ada persetujuan dengan gubernur. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Di bawahnya provinsi ada perda kabupaten atau kota atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Yakni adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Kalau yang perda provinsi itu persetujuannya DPRD dengan gubernur. Kalau perda kabupaten itu DPRD dengan bupati atau wali kota. Rancangan perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota. Ingat, DPRD ada dua, DPRD tingkat 1 itu adalah di wilayah provinsi dan DPRD tingkat 2 itu adalah di wilayah kabupaten atau kota. Nah, itu adalah tata urutan dari peraturan perundang-undangan.
untuk selengkapnya nanti bisa kalian baca lebih lanjut di modul yang sudah Ustadz berikan ya di Google Classroom. Nah, jadi ini Ustadz hanya mengulas secara ringkas terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, seperti itu ya. Dan kunci untuk menyelesaikan soal-soal di bab ini adalah kalian harus tahu urut-urutannya. Ya, urutan yang pertama tadi adalah apa? UUD 1945. Yang kedua yakni adalah ketetapan MPR. Yang ketiga yakni Perpu. Yang keempat yakni adalah peraturan pemerintah. Yang kelima Perpres. Yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten. Ini perlu kalian hafalkan agar kalian paham. Gitu ya. Nah, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah dalam tiap peraturan perundang-undangan itu ada tingkatannya, dari tingkat yang tertinggi ke tingkat yang rendah. Dan tiap peraturan perundang-undangan itu ada proses pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri yang harus dilakukan ketika ingin melaksanakan peraturan perundang-undangan atau membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, itu adalah kesimpulan pada pembahasan materi kali ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya ya, di pertemuan PKN berikutnya. Nah, jangan lupa untuk tugas nanti silahkan kalian selesaikan, karena tugas akan mulai Ustadz buat yang lebih menarik dan lebih asyik. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.